Halo semuanya, ketemu lagi dengan Pak Reddy Nugroho Ganteng. Ups, maaf. Oh my god, stupid, no. Oke, mohon maaf, nama Bapak Pak Reddy Nugroho. Perkenalkan, Bapak dari Bimbel Klinik Genius, yaitu di Jalan Pelolot nomor 40, Jalan Cihapit. Oke, perkenalkan, Bapak pengajar di sini. Jadi kalau mau nanya-nanya tentang CG bisa langsung line atau WA Bapak 0852 205 61626 atau IG Bapak bisa ke sini. Oke, ingat ya, yang mau privat online, yang mau nanya-nanya tentang CG, yang mau nanya-nanya tentang liburan bareng CG, yang terakhir yang mau nanya-nanya soal buku soal dan pembahasan, mau beli buku soal pembahasan fisika dan rangkuman fisika, bisa kontak Bapak langsung di sini. Oke, yuk kita bahas. Sekarang kita akan bicara tentang kalor. Oke, bicara tentang mana? Kalor. Apa sih Pak kalor? Nah, nanti di materi kalor. Oke, kalor adalah panas. Oke ya. Oke. Kalau kita bicara kalor, kita bicara panas. Seberapa panas, ya? Berseberapa energi kalor itu bisa digunakan untuk meleburkan es. Paham? Seberapa panas untuk mendidihkan air. Seberapa panas atau seberapa kalor yang dibutuhkan untuk menguapkan. Berapakah suhu campurannya ketika air dengan air dicampurkan? Air apa? Air panas dengan air dingin. Ketika es dengan air dicampurkan. Ketika apalagi suatu logam dicampurkan dengan siapa? Dengan air. Apa yang terjadi? Nah, kita akan bicara di kalor itu, kita bicara tentang itu semuanya yang tadi Bapak ungkapkan. Jadi, yang pertama, kalau kita bicara kalor, pasti di benak kita udah pernah belajar waktu SMP. Yaitu apa Pak? MC delta T ya Pak ya? Pasti gitu ya. Kalau kita bicara tentang kalor, kita bicara yang namanya panas, yang kita sebut apa? MC delta T. Tetapi harus kita pahami. Nah, ternyata ada yang namanya kita sebut diagram perjalanan kalor, grafik perjalanan kalor. Nah, ternyata kalor itu yang pertama, kalau Bapak punya es, nih Bapak punya es, mau Bapak didihkan atau Bapak uapkan, ternyata dia akan mengalami perjalanan atau grafik perjalanannya. Nah, ini adalah suhunya minus. Cocok ya? Karena di bawah apa? 0 derajat Celcius. Ini disebut Q1. Kemudian es ini akan melebur. Anggaplah Bapak tulis di sini. Min berapa Pak? Min 10 boleh. Oke, paham? Oke, next. Ini hanya contoh ya, min 10 min berapapun terserah nanti di soal. Ini Q2. Terjadi apa Q2? Terjadi proses yang namanya peleburan. Kalor lebur. Kemudian kita pindah jadi Q berapa di sini? Nah, Q3, oke, kita sebut pada saat apa nih terjadi? 100 derajat Celcius. Mulai apa? Pendidihan, mendidih, oke. Kemudian apa dia? Setelah mendidih, dia akan menguap, yang kita sebut Q4, oke. Terjadi apa? Penguapan. Setelah menguap, dia jadi apa? Jadilah yang namanya gas Q5, oke. Paham? Oke, di sini jadi apa? Gas, oke. Nah, seperti itulah ya. Oke, kita bisa tuliskan rumusnya bahwa rumus-rumusnya bahwa Q1, oke, lihat sini semuanya. Q1 sama dengan MC delta T. Paham? Karena di sini masih bentuk dalam S, maka kita bisa rumuskan MCS kali delta T. Bisa ingetin ya? Jadi MC delta T. Kenapa pakai MC delta T? Karena terjadi yang namanya perubahan suhu. Next, berikutnya adalah Q2. Apa Q2? M dikali kalor lebur. Kalau di sekolah-sekolah biasanya M dikali L. Oke, M dikali L. L-nya apa? Kalor lebur. Apa kalor lebur? Nanti ya, kita kasih tahu berapa nilainya kalor leburnya. Oke. Next, berikutnya Q berapa? Q3. M C delta T. Oke. Di mana C-nya C apa? C air. Delta-nya apa? Perubahan suhu. Oke, setelah Q3 Q berapa? Q4. Apa Q4? M dikali apa? M dikali U. Apa U? Kalor uap. Oke. Terakhir siapa? Q berapa coba?
Q5. Oke. Q5 apa rumusnya? Q5 kita rumuskan M C delta T. Di mana C-nya siapa? C uap, CU atau C uap. Nah, ini semua adalah rumus yang akan kita pakai pada saat kita nanti ngerjakan soal-soal. Nah, ini rumus yang kita pakai. Harus ingat. Oke. Kapan pakai rumus-rumus kayak gini? Ketika air dengan air dengan es, kita pakai ini, ya. Oke. Pak, keterangannya dong. Oke, kita keterangannya ya. Keterangannya apa, Pak? Yang pertama. Oke. Kita bicara keterangannya bagaimana, Pak? Nah, keterangannya C, kita tulis dulu bahwa 1 kalori sama dengan 4,2 Joule. Paham? Jadi kalau kita sebut CS, CS adalah kalori jenis es yang nilainya 0,5 kalori gram derajat Celcius. Oke. Kalau kita mau rubah ke Joule dan ini ke kilogram, tinggal dikalikan saja. 0,5 kali 4,2 betul? Joule per gram ke kilo 10 pangkat min 3. Mau Celsius, mau Kelvin sama karena delta T. Oke, kilogram per derajat Celcius. Kita kalikan ke atas. 0,5 kali 4,2 2,1 kali 10 / 3 Joule per kilogram derajat Celcius. Maka kita bisa tulis 2100 Joule kilogram derajat Celcius. Bisa ya? Oke, boleh hapus? Oke, sudah ya ditulis. Oke, kita hapus yang ini ya. Udah kan catatannya? Nah, next keterangan berikutnya. Siapa yang belum? Nah, Bapak merubahnya satu aja ini ya. Yang lainnya kalian rubah sendiri ya dengan kata kuncinya ini. Ini kata kunci. Oke, kata kunci ya. Oke. Siap. Next berikutnya L. Kalor lebur 80 kal per gram. Oke. Kal berapa nak? Gram. Oke. Next cair. Kalau mau rubah sendiri. Oke, kali 4,2 10 min 3 ya, naik ke atas lagi. Cair 1 kal per gram derajat Celcius. Bisa ya? Next berikutnya apa? Uap 540 kal per gram. Oke, bisa ya? Next terakhir C uap 0,5 kal per gram derajat Celcius. Oke. Segitu dulu. Kita mainkan soalnya. Siap ya? Oke. Sudah catat ya? Oke, sudah catat, kita mulai soalnya. Kita lihat tentang kalor. Oke, kita lihat. Boleh dihapus ya? Oke, Bapak hapus. Biar kalian paham, kita contoh soal. Hapus ya? Siap ya? Oke, sudah dicatat di rumah? Oke. Soal yang pertama. Oke. Untuk menaikkan 5 kg es. Nah, tulis. Untuk menaikkan jebret soalnya gitu ya. Jebret apa sih Pak? Untuk menaikkan 5 kg es min 20 derajat Celcius menjadi uap 120 derajat Celcius. Diberikan kalor sebesar berapa katanya? Dengan kalor jenis es 0,5 kal, kalor lebur 80, kalor uap 540. Bapak kasih rumusnya ya, nanti kalian tinggal hitung di rumah ya. Nanti ada opsi jawabannya di sini. Oke, kita jawab. Yuk. Oke, kita mulai. Nomor 1. Diketahui. Oke. Masanya 5 kilo. Masanya 5 kilogram. Kita rubah ke gram. 5000 gram. Oke. Next. Suhu awalnya min 20. TS min 20 derajat Celcius. Atau kita sebut T awal ya. Di T akhirnya dia sampai 120 derajat Celcius. Berapakah kalori yang dibutuhkan? Ditanyakan berapa Q-nya. Oke, sama kayak tadi ya. Berarti ada berapa proses? Ada 3 ya. Kalau kita gambar yang tadi sama. Kalau kita gambar seperti ini, ya sini. Oke.
Gitu ya. Dia akan seperti ini. Pertama min 20. Oke, min 20. Kemudian melebur, mendidih, menguap, menggas. Nah, ini berapa? 100 derajat, ini 120 derajat. Kita sebut, oke. Ini kita sebut Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. Karena kita memakai satuannya dalam kalori sama gram, jadi kilonya dirubah dulu ke gram, biar gampang hitungnya. Oke, kalian hitung satu persatu. Yang pertama hitung Q1 dulu. Oke. Q1, nanti tinggal ditotalin semuanya. M C delta T CS, masukin M-nya 5000 CS 0,5. Oke, tadi udah kan CS 0,5. Berapa delta T-nya? 0 min 20. Jadi 20. 0 min 20. Setuju ya? Maka kita bisa tulis 5000 kali setengah 2500 kali 20. 25 kali 5 50 tuh 23 123 kalori. Nah, 50.000 apa? Kalori. Cocok ya? Oke. Sekarang kedua. M dikali L 5000 kali 80 400.000. Nah, kalori. Nah, oke, gampang kan? Next, yang ketiga. M C delta T. C-nya udah C air, karena sudah berubah wujud jadi air. Mas sama tetap 5000. 5000 kali 1, delta T-nya berapa? 100. Jadi kalau kita kalikan 500.000. Oke. Kalori. Oke. Next. Q berapa sekarang? Q4. Oke. Q4. M kali U. 5000 kali 540. Wow, mulai stres. 54 kali 5, hitung dulu ya. 54 kali 5 02. 25 tambah 2 27. 27. Ya, betul ya. 270 tuh 234. Tuh 234. 2.700.000. Ya, betul ya. 0 2 25 27 betul. 2.700.000. Next. Q berapa terakhir? Q5. M C delta T. M-nya berapa? C-nya C uap 5000 kali 0,5 120 dikurangi 100. 120 kurangi 100. Jadi berapa dapatnya? Ini kita giniin biar gak bingung. Nah, berarti berapa? 5000 kali 0,5 2500 kali 20. 50 tuh 23 123 50.000 ya. Oke, jadi kita bisa totalkan. Maka Q total sama dengan berapa coba? 500.000. Oke, kita tulis dulu ya. 1 2 3 4 5. Oke, bisa ya? 1 2 3 4 5. 50.000 tambah 50.000 100.000. 100.000 tambah 400.000 500.000. 500.000 tambah 500.000 1 juta. 1 juta tambah 2.700.000. Jadi berapa totalnya? 3.700.000. 3.700.000 kalori. Oke. Oke. Berapa nak? Kita tanya langsung. 3 juta. Kita total 3.700.000 kalori. Oke. Ada tanya kan? Kita cek jawabannya. Apakah benar? 3.700.000. Oke. Jawabannya ya, yang paling mendekati adalah A. Oke, 3.700.000. Nah, ini kita bisa tuliskan mau kilokalori kita 3.700.000 kilokalori. Oke. Ada yang tanya kan? Cukup ya? Oke. Sudah? Sampai ketemu berikutnya. Contoh soalnya.
Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Denvi, mahasiswa kedokteran Unpad semester 4 dan aku alumni CG angkatan 2020. Nah, kenapa aku milih CG daripada bimbel-bimbel lainnya? Yang pertama karena sistemnya. Di CG itu kita bisa tambahan kapan aja dan tambahan apa aja selama kita mau. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tambahan tiap hari pun pasti akan dilayanin sama pihak CG. Yang kedua tuh karena guru-gurunya. Guru-guru di CG itu benar-benar fasilitatif, kemudian interaktif, dan kalau ngajar tuh nggak setengah-setengah teman-teman. Jadi benar-benar mendetail dan step by step. Dan tentunya di CG juga kita akan selalu dikasih soal-soal hot yang mana ini akan membantu kita untuk persiapan seksi PTN. Terus gimana sih CG bisa ngebantu aku untuk lolos ke PTN? Jadi di CG itu kita akan benar-benar di track perkembangan belajarnya satu persatu dan kita akan dipersiapkan untuk seleksi PTN dari awal. Dan aku bisa dapat peringkat 1 paralel pemeringkatan di sekolah dan lolos SNMPTN KFK Unpad. Itu mulai dari proses belajarnya hingga menentukan jurusan pun itu dibantu sama pihak CG. Kemudian untuk tips belajar buat teman-teman yang lagi persiapan UTBK ataupun seleksi PTN yang lainnya adalah jangan lupa 3 step belajar. Yang pertama adalah membaca atau menonton video, yang kedua mencatat, dan yang ketiga adalah mengerjakan soal. Ulang-ulang ketiga step ini sampai teman-teman paham materi yang pengen dipelajarin dan tentunya jangan lupa berdoa. Dan yang paling penting biar belajarnya lebih efektif harus banget bimbel di CG.